Assalamualaikum, Dr. Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini saya mengalami susah tidur di malam hari, tapi saya sendiri bingung karena merasa tidak sedang banyak pikiran. Bagaimana cara mengatasinya, Ibu Dokter? Terima kasih. Langsung dengan satu lagi, Ibu, boleh? Boleh. Ya, satu lagi saya umur berapa, Bu Indah ini? Ibu Indah, mohon dicek usianya berapa tahun? Dan ada pengaruh umur soalnya. Ya. Dicek silahkan, usianya berapa, Ibu Indah? Kemudian yang kedua, Assalamualaikum, Bu Isah, dari Ibu Weri, BSI 1 Sawangan, Depok. Ibu Weri? Ibu Weri. Ibu Weri. BSI 1 Sawangan. Assalamualaikum, Bu Isah. Waalaikumsalam. Tadi kata Bunda, anak di atas usia 20 tahun sampai 30 tahun itu apa kata saya? Iya, betul. Tapi bagaimana caranya kalau kemauan itu berlawanan dengan kita orang tua? Terima kasih, Bunda. Silakan, Bu Isah. Iya. Baik, Bu Indah. Dan teman-teman yang lain, wahai para wanita. Ketahuilah, satu, wanita tidur pun nggak tidur, istilahnya. Tidur pun nggak tidur. Ya, karena menurut risetnya, kalau laki-laki pada saat tidur, listrik di otaknya 70% off pada laki-laki. Ya. Pada perempuan, ya, para wanita, pada saat kita tidur, 90% listrik di otaknya on. Bukan off ya, on. Itulah makanya wanita tidur, dia tetap mendengarkan apa yang ada di sekeliling kamarnya. Itu karunia Allah sebetulnya, fitrah kita. Apalagi setelah kita menjadi ibu gitu ya, menjadi istri, apalagi kondisi kayak sekarang ini, ya, karena kita harus berjaga-jaga gitu. Anak sakit ya, suami sakit ya. Itu sebagai perempuan. Satu. Semakin umur juga, semakin peka kita punya ya listrik di otak gitu. Bu Isa juga semakin, ya sejak umur 47 lah ke atas itu. Ya tidurnya selalu jam 2 malam. Atau tidur pun, buka pintu aja anak-anak atau ketok anak-anak langsung terbangun. Ya nak, malah itu jauh juga lah antara tempat tidur Bu Isa sampai di pintunya gitu kan. Ya. Atau kalau misalnya Mas Lanang lagi bikin konten tengah malam. Karena dia juga ya baru ada waktu tengah malam gitu, udah tertidur gitu jam 1 malam, dia bikin konten jam 2, karena kamarnya juga jauh dari Bu Isa tuh, ya namanya otak perempuan dengar kayak gitu, karena dia sebetulnya bikin kontennya biasa-biasa aja, ya walaupun dengan gaya yang gitu kan, John Bolshe, saya kaget ya ada apa gitu, Pak Cedi juga ketawa itu, tantang banget kan ya, nah itu terbangun, ya semakin umur semakin terbangun. Nah, di akhir-akhir pandemi ini bisa jadi tanpa terasa kita dapat kabar berita ada yang sakit, ada yang meninggal, itu tambah bikin kita cepat banget terbangun dan akhirnya insomnia, susah tidur. Ya, jadi supaya kita bisa mengatasinya, kita tahu dulu bahwa satu perempuan memang otaknya 90% on, capek banget tidur pules. Itu palingnya sebulan sekali. Ya, buat yang introvert itu bisa 3 bulan sekali, apalagi yang melankolis. Kalau yang plekmatis mah, itu bisa 2 minggu sekali tidur pulesnya. Kan orang plekmatis bisa tidur pules 2 minggu sekali gitu ya. Kemudian setelah perempuan, itu tadi semakin umur, kita semakin terjaga. Dan ketiga, sekarang kondisinya adalah kondisi yang tengah malam pun kita mendapatkan berita. Walaupun mungkin berita ini, HP ini belum kita buka. Tapi ada sinyal, ada berita di situ, itu sudah juga kena memvibrasi ya otak kita. Makanya, ya, apalagi yang benar-benar buka HP itu tanpa sadar ya, itu akan menjawab itu tuh di jam 2, jam 3 gitu. Ya, jadi sekali lagi ya itulah yang kita hadapi. Nah, namun jadikan ini sesuatu ya keberkahan atau barokah atau anugerah ya untuk sholat malam. Mbak Isa bukannya kalau sholat tahajud untuk istirahat dulu? Iya. Namun beberapa ulama karena melihat kondisi saat ini, orang-orang sulit tidur, insomnia, ya sudah sholat aja. Kita niatkan sholat sunnah malam hari. Ya kan? Walau alam itu nanti Allah yang menerimanya sebagai sunnah tahajud atau sunnah malam hari. Tapi sholat dulu sebelum tidur. Ya, sehingga pada saat kita tidur, kita sudah sholat dalam keadaan wudu, dan sambil kita tidur, kita usap-usap badan kita, ajak bicara dia. Mau pakai minyak boleh, karena di kamar kan bisa juga tidak pakai baju, atau bajunya yang minim karena daster, atau silakan, nggak apa-apa. Insya Allah langsung tiba-tiba tidur. Baru tidur 10 menit, yang sebelah bilang, Bu Isa, apa? Badan saya sakit, oke bangun lagi. Gitu. Itu perempuan, dan itulah yang nanti jadi amal solehah kita ya. Nah, yang penting kita sadar itu aja. Karena kalau kita nggak sadar itu, kita mengeluh tambah sakit nanti. Oke? Iya. Kemudian Ananda, 20-30 tahun, itu kan apa kata saya?
mereka sedang merangkai ya input-input atau pendapat-pendapat orang di dalam kehidupannya, dalam pelajarannya, dia rangkai daya analisa dan sintesanya. Dan terkadang mereka mau dialog dengan kita sebagai orang tua. Satu, ketahuilah, tidak usah dilawan. Tadi malam aja Bisa sedang ngobrol sama Dek Ragil, cerita tentang apa yang sekarang lagi naik dibicarakan, apa free child free, kebalik ya. Oh ya, bisa dengarkan Ragil, dia cerita. Justru dari dialah saya tahu bahwa maksudnya siapa, Gita ya namanya. Goalnya adalah dia mau bilang bahwa tubuh kita ini ya yang atur kita sendiri. Itu menurut versi anak-anak remaja. Dengerin aja, nggak usah lawan. Ya, nah apa kata saya itu kan mulai 18 tahun ke atas kan sudah mulai nih. Apalagi nanti kalau mahasiswa datang kakaknya yang sudah mahasiswa, walaupun laki-laki dia cerita juga. Nggak usah dilawan, dengerin aja dulu. Tentu Bu Isa bisa mendengarkan karena tahu bahwa mereka sedang fase apa kata saya. Oh gitu ya nak ya, maksudnya gitu, gitu. Akhirnya apa? Mereka pun setelah ibunya tidak melawan, mereka bertanya di akhirnya, kalau menurut ibu gimana? Itu baru masuk kita punya konsep, baru masuk kita punya pendapat. Bahkan lagi tanya, sebetulnya kalau kita punya anak, menguntungkan nggak Bu? Sampai begitu tadi malam kita cerita. Sangat menguntungkan. Terus dia tanya lagi, menguntungkan untuk orang tua atau anak? Sampai begitu lah. Kita tenang aja. Kalau misalnya lagi deg-degan lagi, paling senyum lagi, tarik nafas. Gitu ya. Karena pertanyaan-pertanyaan di usia itu, usia analisa, sintesa, itu sedang membuat satu, apa ya istilahnya ya, prinsip-prinsip. Nah, kesempatan banget kita bicara, tetapi di awal-awal kita tidak terpancing untuk dialog itu. Gitu. Senyum aja. Kadang-kadang nggak sempat istighfar, senyum aja. Oh gitu ya nak, oh gitu ya nak, oh gitu. Ya, oh gitu. Wow, karena oh gitu orang tuanya, dia tanya lah, menurut ibu lah di situ hantem loh. Ini ibu ya nak. Dan anak-anak tuh biar bagaimanapun dia tetap akan mendengarkan apa yang ibunya bilang. Itu yang bisa. Kalau misalnya cerita atau dia tanya masalah tentang karir kah, atau nanti dia mau kuliah di mana kah, kan nanti ini kita sering bertabrakan. Tentu. Karena kita bicara bukan sama anak TK lagi. Kita bicara sama anak-anak yang sudah mau masuk usia ya 20 misalnya, atau yang sudah kuliah sekalipun. Tapi biarkan saja dulu dia bicara. Apalagi kalau menghadapin anak perempuan. Biarkan dia bicara. Karena salah satunya perempuan bicara itu adalah pelepasan aja kepenatan, nggak ada hal yang nggak apa-apa juga kok. Gitu. Jadi nggak usah ditantang yang kayak gitu ya Bu. Ya, dengarkan terus dialog. Dan ingat, sekali lagi ini Bu Isa paling sering Ali Imran 159 dalam bermusyawarah, ya, minta lembut, terus maafkan mereka gitu. Tadi malam juga salah satu anak Bu Isa juga punya prinsip yang dia mendukung si Gita tadi. Dalam hati saya langsung, ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah, Fulan bin Fulan ya Allah. Dan ampuni dia kan, di situ disuruh Allah begitu kan bilangnya. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun baginya. Ya Allah, ampuni anakku ya Allah, tambahkan ilmunya ya Allah, kesempatan doa di situ. Dan akhirnya oh iya ya, kita di alam barzah lama ya Bu ya? Iya. Terus siapa yang mau doain orang tua kalau bukan anak? Sahabat-sahabat, ya pas waktu 3 malam pertama didoain. Setelah itu yang ingat hanya anak-anak. Gitu. Oh gitu ya Bu. Jadi di alam barzah kita masih mengalir untuk pahala kita, iya. Tertutup baru nanti sampai mau sudah kiamat baru tertutup. Dan tambahan pahala kita itu adalah dari satu doanya anak. Gitu. Kedua, apa yang pernah ibu ajarkan sama anak-anak. Mungkin ibu ajarkan sama teman-teman, tapi teman-teman mungkin ya dia pakai dan habis itu dia lupa kok sama ibu misalnya gitu. Tapi anak-anak kan nggak mungkin lupa. Gitu. Ya. Dan apa yang ibu lakukan, jariahnya ibu. Gitu. Oh gitu ya Bu ya. Anak-anak begitu aja. Oh gitu. Terus keuntungan aku sebagai anak, ya kamu kan ibu ini bayarin makanan, bayarin sekolah. Kamu senang pakai baju yang bagus, ibu bayarin. Oh iya juga ya. Akhirnya ketemu kan. Jadi ngobrol-ngobrol asik aja lah dengan anak-anak usia-usia seperti ini, karena biar bagaimanapun 35 tahun ke atas dia kembali juga apa kata Allah. Kita pasti akan taklim. Itu anak-anak akan taklim Bu, karena dia nanti menghadapi anaknya sendiri. Oh cakep. Jadi ya nikmati saja. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Isa. Masya Allah, waktu juga tidak terasa sudah semakin siang. Oh iya ya.